Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Ahmad K17 channel ya. Channel berbagi pengalaman servis untuk pemula ya teman-teman. Semoga ya yang melihat video ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun, dan juga murah rezeki ya, alias lancar rezekinya. Seperti itu teman-teman. Baik, di sini saya kedatangan Magicom Mini ya. Ini Magicom Mini, nggak tahu mereknya apa. Yongma ya, merek Yongma. Nah, ini kerusakannya sangat parah ya teman-teman. Nih, kerusakannya nyampe meleleh di sini ya, nyampe meleleh. Nah, ini saya akan jelaskan di sini ya. Jadi ini sangat penting sekali buat teman-teman ya. Nggak tahu lah penting atau tidak, tergantung teman-teman mengartikan ya. Tapi kalau teman-teman emang benar-benar niat untuk belajar, saya yakin ini sangat penting ya. Tapi kalau hanya melihat saja, tidak ada niat, ini tidak penting ya, seperti itu. Baik, di sini ya himbauan ya, saran saja yang harus dilakukan, yang tidak boleh dilakukan untuk teman-teman pemula ya. Baik teman-teman itu melakukan ya sebagai tukang servis ataupun ya memperbaiki alat rumah tangga sendiri di rumah ya, termasuk Magicom ini ya. Nah, kebetulan yang sekarang saya bahas adalah Magicom ya. Jadi di sini teman-teman, ini saya dapat servisan, bekasnya sudah diservis. Nah, nggak tahu itu diservis sendiri atau di tukang servis, saya tidak tahu ya. Intinya seperti ini teman-teman. Nih, di sini ada namanya sekring ya. Ini saya katakan sekring aja ya. Ini bentuknya seperti ini. Saya punya stok nih. Thermofuse ya, ini sekring ya, sebagai sekring ini bisa dikatakan thermofuse karena dia akan putus ya, akan mati jika sudah sampai batas derajat atau panas yang tertulis pada badannya ini ya. Nih di sini. Nah, di sini tampaknya dulu pernah rusak Magicom ini, dan thermofuse-nya dibuang. Ini ada dua ujung ya, dia nempel pada lambung ini ya, nempel pada lambung. Ini berfungsi untuk mengamankan komponen yang ada di sini, termasuk lah semua lah ya, untuk mengamankan semua. Nah, seperti ini dia terjadi over ya, panasnya over, dia meleleh sampai casingnya meleleh seperti ini tuh, gosong di sana. Nah, itu karena thermofuse tidak dipasang ya, seperti ini. Harganya murah ya, seperti ini harganya murah. Teman-teman beli saja seperti ini. Kalau memang ini rusak ya, ini rusak. Ini tadi udah tak tes, ini putus ya. Jadi yang punya ini nggak tahu diservis sendiri atau diservisan, saya tidak tahu. Yang jelas dia tidak pakai lagi thermofuse ini, dia langsung ya, langsung disambung seperti ini. Dan akhirnya dia rusak lagi ya, lebih parah ya rusaknya. Nah, fungsinya apa ini thermofuse? Thermofuse itu akan memutuskan arus ya. Ini kan dari input PLN sini dia masuk ke thermofuse ini harusnya. Kalau ada kerusakan pada ini termostat ya. Ya, ini apa namanya ini? Dia akan nih dia termostat ya, termostat yang ada di sini ya, di tengah-tengah pada itu dalam itu ya. Nih, kalau ini rusak ya, lengket, dia tidak mau jepret ya ini. Nih. Nah, fungsinya secara kerjanya seperti ini. Kalau dia ditekan cooking atau masak, dia akan naik ke atas. Nah, nih. Dia akan, ini ada tombolnya ini ya. Dia akan naik ke atas, tek gini, nempel pada atas ini, lempengan atas ya. Nah, ini dia akan bekerja, dia elemen pemasak, dia akan bekerja, dia panas. Nah, pada panci dia ada airnya. Kalau air itu sudah mengering, otomatis dia panas ya, panas, dan akhirnya ini akan memutus ya, memutuskan arus jedet seperti ini, dan dia mendorong saklar yang ada di sini.
akhirnya arus dari PLN dia mati dan berpindah ke penghangat. Nah, karena ini tidak berfungsi ya, jadi tidak mau jepret ya. Karena nasi sudah matang, panasnya sampai wattnya kalau dilihat dari wattmeter 100 ke atas ya, 130-an watt ya. Nah, dia panas, dia tidak mau jepret, sudah panas, nasi sampai kering, gosong. Nah, akhirnya Magicom ini panas dan karena ini tidak ada termofuse-nya, termofuse ini tidak berfungsi ya, karena dilangsungkan, akhirnya leleh ya, melelehkan casing Magicom. Tapi kalau misalkan ini macet ya, ini macet, tidak mau jepret seperti ini, Magicom panas, dia akan memutuskan termofuse yang ada nempel di sini ini ya, nempel di lambung sini. Dan komponen yang lain itu aman ya. Kita tinggal mengganti termostat ini ya, termofuse ini sudah kembali normal lagi ya. Magicom kembali normal dan hanya mengganti dua ini ya. Tapi kalau tidak ada termofuse ini ya, Magicom ini bisa terbakar ya, karena arus langsung masuk terus, tidak bisa putus. Nah, itu. Kalau misalkan kita ada di rumah, Magicom itu bisa aman. Tapi kalau kita tidak ada di rumah, kita masak, kita tinggal, bisa terjadi kebakaran. Seperti itu ya. Nih, jadi pabrik sudah mendesain keamanan dari alat elektronik ini. Nah, ini ada lagi ya. Selain termo memasak ini, ada lagi namanya termostat. Dia akan putus nyambung pada penghangat. Yang ini tadi masak ya, termostat masak ya, ini termostat masak. Nah, yang ini ada lagi termostat lambung untuk penghangat. Nah, ini juga bisa ya, bisa mengakibatkan kerusakan pada Magicom yang lebih parah. Nah, ini, jadi ini posisinya di sini, letaknya ini, tuh di samping itu ya, bentuknya seperti ini, dia nempel begini ya, nempel pada lambung ini. Nah, ini dia akan memutus panas atau memutus arus jika panasnya sudah mencapai derajat tertentu ya, nggak tahu 80 derajat atau berapa, saya tidak hafal. Dia akan memutuskan arus lewat ini. Jadi satu arus itu masuknya ke sini ya, satu kabel diputus di sini, disambung sini, input output atau sebaliknya, bolak-balik, ini bebas ya. Nah, dia akan memutuskan arus kalau panas tertentu sudah tercapai. Jadi nasi hangat, nanti dia putus. Setelah dia dingin, dia akan setar kembali untuk menyambungkan arus dan nasi tetap hangat. Begitu terus ya, berulang-ulang begitu terus. Tapi kalau ini rusak ya, termostat ini rusak, dia nempel di sini, dia tidak bisa memutuskan arus, dia juga bisa mengakibatkan panas yang berlebih. Karena apa? Dia arus masuk terus ya, mengalir terus. Nah, seandainya termofuse yang ini ya, ini sekring ya, termofuse ini tidak ada ya, dia akan merusak semua komponen yang ada sini, termasuk casingnya. Nah, tapi kalau ada termofuse ini tidak dilangsungkan kayak gini ya, ini dilangsungkan, kesalahan fatal ini. Kalau terjadi kerusakan pada termostat ini ya, panas berlebih dan akan diputuskan arusnya oleh termofuse ini ya. Seperti itu teman-teman. Jadi penting ya, ini penting ya, jangan sampai asal servis ya. Ini nggak tahu teman-teman, saya katakan lagi, ini penting atau tidak terserah teman-teman mengartikan. Saya hanya berbagi pengalaman saja buat teman-teman ya, yang butuh teman-teman ya, seperti itu ya. Oke, itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan ya. Ini mau saya servis. Ini kerusakan ada pada
ini ya, termostat ini untuk memasak dia sudah tidak berfungsi. Dan juga nanti saya akan hidupkan kembali termofuse ini ya, saya pasang lagi. Oke, seperti itu. Apabila video ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.